Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya di tengah pandemi seperti ini. Hati-hati untuk jaga kesehatan, jaga imunitas, jaga jarak, jaga hati, jaga pikiran, jaga apa lagi ya? DBD, tipes sekarang sudah masuk gitu ya. Sudah mulai marak sepertinya. Karena ketika perpindahan cuaca dari panas menjadi dingin, yaitu hujan. Dan dari semua hujan 99% adalah kenangan, dan itu sangat sakit sekali. Oke, fokus. Jadi di video kali ini saya itu ingin klarifikasi mengenai soal program prakerja ya, atau lebih tepatnya saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua gitu, terutama untuk bagi yang baru mau mendaftar program prakerja. Jadi sekarang tuh banyak sekali situs-situs palsu, situs-situs penipuan gitu ya. Jadi kenapa bikin video ini? Karena sebelumnya di video saya itu saya ngangkat apa itu program prakerja. Jadi membahas semua prakerja gitu ya. Nggak semua sih. Jadi step-stepnya dari awal hingga akhir dari program prakerja itu sendiri. Cara daftarnya gimana sih? Sama di dalamnya juga ada proses pengisian data dirinya dan pembelian pelatihan untuk penambahan skill, dan juga proses pencairan insentif. Tentunya yang ditunggu-tunggu ya kan. Dan video itu bisa teman-teman lihat di akhir video ini ya. Nanti saya akan cantumin linknya atau juga di atas. Dan juga ada berita, konon katanya gitu ya, atau beritanya itu berasal dari bisik-bisik tetangga. Bisik-bisik tetangga kini mulai terdengar selalu di telinga. Jadi beritanya tuh dari orang ke orang gitu. Saya dapatnya di grup prakerjanya sendiri gitu. Di grup prakerjanya sendiri, jadi katanya tuh untuk pendaftaran itu terakhir ada di gelombang 10 untuk tahun 2020, dan untuk gelombang 11 itu dibukanya lagi nanti di tahun 2021 gitu. Untuk saat ini pendaftarannya sudah tutup katanya, tapi kembali lagi ke pemerintahnya. Jadi sekarang tuh pemerintah lagi mempertimbangkan gitu ya, ini bagus apa nggak bagus gitu. Cuman kan itu masih simpang siur, jadi yang nentuin pemerintah sendiri gitu. Tapi saya juga sudah coba gitu ya untuk pendaftaran bulan sekarang ini. Itu saya mulai dari verifikasi email itu sudah tidak bisa gitu. Jadi si verifikasinya tuh nggak kita terima gitu, maupun di inbox, di spam, di lain-lain gitu ya. Pokoknya pilihan emailnya itu nggak ketemu, kayak yang nggak kekirim gitu. Kayaknya sih udah di stop dulu untuk sementara sepertinya gitu. Atau lebih lengkapnya bisa lihat di situs original dari prakerjanya sendiri, yaitu situs prakerja.go.id, dan juga bisa dilihat di Instagramnya prakerja.go.id yang ada checklist birunya, yang ada badaknya. Kemarin juga saya udah tampilin di videonya bagaimana cara kita melihat informasi atau updatean terbaru program prakerjanya. Jadi tonton ya. Nah, kenapa sih saya buatkan video ini? Jadi saya itu ingin mempergunakan YouTube saya untuk menyebarkan berita yang positif gitu ya, untuk mengingatkan teman-teman semua agar tidak tertipu. Intinya gitu, saya sangat greget gitu, sangat disayangkan sekali jika harus terjebak oleh penipu itu gitu ya. Jangan kasih kesempatan penipu itu. Jadi kan sekarang tuh zamannya hoax itu menyebar dengan cepat ya, dari mata ke mata, iya kan? Dari mata kan? Ya iya kan, dilihat si smartphone, dilihat gitu, dari mata ke mata. Kan kalau dulu dari bisik tetangga ke bisik tetangga gitu ya. Bisik-bisik tetangga. Dan juga takutkan ketika kita memasukkan data diri kita seperti nomor HP, KTP, KK. Jadi takutnya tuh KTP KK kita dipergunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab tersebut, digunakan untuk melakukan pinjaman online gitu ya. Atau enggak mereka tuh bisa me-WhatsApp kita, jadi melakukan penipuan secara langsung gitu, dengan iming-iming masuk program prakerja, namun dengan administrasi, kita bayar administrasi. Ada juga yang seperti itu, ada gitu. Atau enggak mengalihkan kita kepada aplikasi, lalu kita suruh download aplikasi tersebut, dan aplikasi tersebut ternyata virus yang mengambil data-data kita,
kontak-kontak kita, sahabat kita, diteleponin gitu ya, atau menghack Facebook kita, atau apapun itu, IG, Instagram, maupun WhatsApp, Twitter gitu. Dan banyak sekali gitu ya, sedikit cerita gitu ya. Kemarin juga dapat Facebook dari teman gitu ya, ternyata teman saya tuh dibajak gitu akun Facebooknya, teman sekolah gitu ya, minta pinjam uang gitu sejumlah 1.500.000. Cuman aku lihatnya tuh kayak dia tuh awal lagi ngechat sama aku gitu, dan tiba-tiba pinjam uang. Dia tuh lama nggak ngechat, nggak ketemu gitu ya, pokoknya sekalinya chat pinjam uang. Sakit gak sih? Dan hati-hati kalau seperti itu. Kalau bisa sih call dulu gitu ya, atau apalah gitu, call untuk meyakinkan kalau dia tuh benar-benar teman kita gitu ya. Atau di sini ada yang memiliki teman seperti itu, coba tulis di kolom komentar ya, kalian punya gak sih teman yang kayak gitu ya, lama nggak ketemu, lama ngechat, sekalinya ngechat pinjam uang gitu. Dan hati-hati, takutnya penipuan, takutnya akunnya dibajak. Kita harus berhusnuzon gitu ya, dia tuh akunnya dibajak, pasti tuh mungkin yang salah. Dan kemarin juga kebetulan dari kakak saya, dari kerabat saya, dan dari teman saya juga nge-share yang link penipuan. Dan nanti saya akan jabarkan bagaimana kita untuk mengenali situs penipuan seperti apa. Nah, jadi simak terus video ini agar kita bisa mengenali trik-trik penipuannya seperti apa. Oke? Nah, jadi ini seperti contohnya, kakak saya mengirimkan sebuah linknya ke WhatsApp saya. Saya coba masuk ke link palsunya dan tampilannya seperti ini. Sangat sederhana sekali dan bisa dilihat dari orang yang telah mendaftarnya terus naik, dan itu hanya gimmick saja. Saya coba reload dan itu dari awal lagi ngulang gitu, seperti layaknya stopwatch. Ini tetap dari 105.000 orang kembali. Dan saya coba mendaftarkan dengan ngasal gitu ya, dan nomor handphone saya isi dengan huruf, itu masih bisa masuk, masih diterima gitu, padahal kan harusnya angka. Dan bisa dilihat di sini untuk tampilan Facebooknya ini semuanya palsu ya, nggak bisa kita lihat komentar semuanya. Dan di sini kita suruh untuk share WhatsApp seperti yang dilakukan teman saya atau saudara saya yang mengirimi saya WhatsApp gitu ya. Dan ketika saya mengirimkannya, dan tulisannya sama persis seperti apa yang dikirimkan teman saya gitu ya. Dan itu gimmick aja sebenarnya. Kalau nggak buka WhatsApp pun itu ter-ACC gitu, terhitung. Itu banyak banget nge-share-nya berarti. Ketika sudah selesai kita nge-share-nya, kita diarahkan pada download aplikasi, dan itu jangan kalian download. Dan di sini banyak iklannya. Di sini iklan semua ini, jangan tertipu. Takutnya ketika kita download aplikasi, data diri kita terrekam oleh aplikasi tersebut, dan akun-akun kita menjadi terebut gitu ya, terhack, terbajak. Saya coba nyari situs yang sering dibicarakan, yaitu situs prakerja.vip. Nah, itu sudah masuk berita hoaxnya. Jadi saya coba cari, itu nggak bisa ya, otomatis terblokir, udah diproses sih. Di berita ini bisa diklik dan tampilannya sama persis. Cuman di sini iklannya tuh iklannya di awal, bukan seperti tadi di akhir. Ini di awal sudah ada iklannya, dan itu keuntungan dari pembuat penipunya gitu ya. Selain mengambil data diri, juga dari iklan. Ini sama saja sistemnya. Kita nge-share WhatsApp, namun di sini sedikit berbeda. Jadi pas kita masuk ke loginnya, ternyata diarahkannya ke kartu prakerja asli gitu ya, situs asli. Kenapa bisa mastiin situs asli? Karena di situ kita bisa melihat URL-nya itu asli sini. Dan saya coba login menggunakan akun yang asal-asalan gitu ya. Kan tadi pakai nomor HP, ditulis di kolom nomor HP huruf itu bisa, seharusnya kan nggak bisa gitu. Nah, saya coba di sini lagi dengan akun asal, dan sini tidak masuk.
harusnya kalau palsu itu masuk. Nah seperti itu, jadi kita tuh diajak berputar-putar dulu gitu ya untuk dapat iklan gitu si pembuat situs ini tuh, yang penipu tuh. Yang saya takutkan itu data diri kita gitu disalahgunakan, seperti KK, KTP digunakan untuk pinjaman online. Nah, jadi sekarang sudah tahu kan trik-trik atau cara yang dilakukan penipunya seperti apa, dan kita untuk mengenali situs penipuannya seperti apa dan harus gimana gitu ya mengeceknya. Jadi agar kita tuh lebih bijak aja gitu menggunakan sosial media, kita nggak langsung percaya berita hoax gitu ya. Dan kesimpulannya untuk video kali ini yaitu kita tuh harus lebih bijaksana lagi ya untuk menggunakan sosial media, digunakan untuk hal-hal positif, digunakan untuk bermanfaat gitu, dan juga berselancar berinternet kita tuh harus bijak, lebih teliti lagi, lebih hati-hati lagi. Intinya banyak sekali penipuan, mulai dari berita hoax, dimulai dari yang kemarin apa UU Meli Guslau Omni Guslau, nah itu, dan juga lamaran kerja, info loker gitu ya, hati-hati, info interview gitu ya, banyak sekali yang hoax seperti panggilan interview atau enggak bisnis online, bisnis MLM gitu, konsultan kesehatan lah. Hati-hati, periksa lagi kelegalitasnya, periksa lagi review dari orang-orang lainnya. Kita bisa nemuinnya di forum-forumnya, di Google banyak sekali gitu ya, ngasih informasi artikel gitu, saya juga baca. Dan money game seperti itu, Goins yang merupakan bentuk dari Ponzi, kayak multi level marketing gitu. Jadi kita ngerekrut orang, dan orang gitu kayak naik level, kita juga akan kecipratan gitu, dan terus menurun. Dan yang rugi yang apa? Yang terakhir gitu, karena dia nggak bisa ngerekrut orang lain, dan penghasilannya itu ya dari rekrutnya orang lain, dan orang lain itu naik levelnya dengan bermodal gitu. Dan itu hati-hati sekali, itu disebut namanya money game. Ya udah sih, maksudnya walaupun kita tidak menjadi orang yang terakhir di money game, di permainan uang gitu ya, dan tidak rugi, namun percayalah, dari pesan dari guru saya Mas Jaya, bahwa kalau money game itu uang panas dimakan setan gitu ya. Jadi kita tuh harus bijak. Biasanya kalau uang panas itu seperti kita tuh emang punya uang banyak gitu ya, cuman anak sakit, istri sakit, atau enggak kita diri yang sakit gitu, sakit parah, dan harus mengeluarkan uang yang banyak. Dan sakit itu bukan soal uang sih, soal kenyamanan gitu, kebahagiaan gak ada gitu, keluarga ribut atau rumah tangga tidak tentram gitu, itu pasti ada gitu. Dan itulah sedikit contoh dari kehilangnya keberkahan gitu. Jadi yang kita cari sekarang berkah gitu, dan itu susah sekali di zaman fitnah ini. Jadi bijak dalam berbisnis, bijak dalam menyebarkan informasi, bijak dalam menyampaikan informasi gitu ya. Dan saya juga terus belajar gitu untuk mencari informasi, untuk belajar lebih baik lagi. Jadi please support channel ini dengan cara subscribe, like jika suka gitu ya, nyalakan loncengnya agar notifikasi updatean terbaru, info-info dari saya gitu, tutorial atau apapun itu, dan berita cara demi cara, step demi step. Pokoknya hati-hati aja, tetap jaga jarak, pakai masker, selalu bahagia di tengah pandemi seperti ini. Sekarang itu situasinya sulit, cuman istiqomahkan untuk tidak menipu, karena sekarang tuh berat ya, itulah berat, masa-masa sulit, serba susah, cuman kita perlu hati yang kuat. Oke, mungkin segitu aja. Tolong share, kasih kerabat kalian tahu, kerabat teman-teman tahu, keluarga teman-teman tahu, dan temannya teman-teman tahu gitu bahwa situs itu palsu, dan semoga lebih menjadi tidak ada gitu ya, yang kena tipu tuh, yang kena prank tuh, semoga aja tidak ada gitu. Oke, jadi tetap semangat, tetap fokus, pakai otak, pakai hati, iman, imun, amin. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.